Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan dalam Kristus ada pertobatan. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 dan Roma pasal 5 ayat 8, pasal 6 ayat 13 sampai dengan 14. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita kepada kita masih berdosa. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang telah mengesahkan pernikahan sejenis. Akan tetapi keberadaan kaum homoseksual ketika itu tidak terlalu tampak meski diketahui keberadaannya. Berbeda dengan saat ini ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan pernikahan sejenis, label tabu dalam hubungan sejenis mulai terkikis atau mungkin juga lenyap di beberapa negara. Pasangan kekasih sejenis yang selama ini menjalani hubungan tanpa status kini mengesahkan ikatan cinta mereka. Puluhan pasangan di California bergegas meresmikan hubungan mereka. Bahkan ada beberapa negara yang ingin juga melegalkan pernikahan sejenis. Ironis sekali melihat keadaan yang terjadi pada dunia saat ini. Tidak dapat dimungkiri hal demikian memang akan terjadi sebagaimana yang telah tertulis dalam Alkitab bahwa keadaan manusia di akhir zaman akan lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang tidak wajar akan dijadikan wajar dan sesuatu yang tidak benar akan dibenarkan hanya demi memuaskan hawa nafsu. Demikian halnya yang terjadi di Grand Rapids, Michigan. Ada sebuah organisasi Kristen ekumenis. Organisasi ini dikenal dengan sebutan Gays in White Together. Beranggotakan kaum gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Kelompok ini beranggapan bahwa kasih Bapa dalam Kristus telah meluas tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Kelompok ini memproklamirkan bahwa seseorang dapat menjadi Kristen dan homoseksual sekaligus, sedangkan visinya sendiri untuk menjadi sebuah mercusuar harapan yang mengungkapkan kasih Tuhan bagi semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Pandangan tersebut jelas keliru. Tuhan memang tidak pernah membatasi kasih-Nya. Ia mengasihi semua orang, terutama orang berdosa. Karena untuk itulah Ia datang. Tetapi bukan berarti Ia setuju akan dosa. Penyimpangan seksual jelas adalah dosa dan pelakunya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus tetapi masih diperbudak oleh dosa, ini adalah kemustahilan rohani. Sebab pengikut Kristus yang sesungguhnya mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa dan pasti akan melakukannya. Jadilah pengikut Kristus yang baik. Permuliakan Tuhan dengan tubuh kita, sebab kita telah dibeli dengan darah-Nya yang mahal. Mungkin saat ini kita rendah diri dan terbebani kesalahan yang kita lakukan membuat kita bertanya, dapatkah saya berubah? Dapatkah saya diampuni dari kesalahan yang saya perbuat? Jawabannya adalah ya. Semua ini hanya dapat diperoleh
melalui pertobatan. Di dalam pertobatan yang benar tidak ada lagi kebinasaan buruk, kecanduan, pemberontakan, keterikatan, dan pelanggaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menebus diriku. Tolonglah aku Tuhan, agar aku tidak kembali kepada kebiasaanku yang lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, tiada yang menduduimu. Kasih-Mu kekal tak pernah berubah, tak pernah sudah selamanya. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu bersilih berganti, bulan bintang serta matahari. Semesta alam serempak jadi saksi, besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is thy faithfulness, Great is Thy faithfulness, morning by